Saudara, hari ini saudara sudah terima catatan khotbah. Kita akan sama-sama belajar tentang satu hal yang saya percaya, saya yakin saudara sudah tahu semua ceritanya. Karena apa yang akan kita pelajari ini adalah hal yang sangat simple. Tapi ternyata kadang-kadang saudara, hal yang simple itu justru suka terlewat, saudara. Hari ini saya berikan satu judul yang akan kita pelajari sama-sama, yaitu menyapa Sakeus. Saudara siap menyapa Sakeus, saudara? Mana Sakeusnya? Di atas pohon. Saudara, sebelum kita menyapa Sakeus, saudara sapa dulu teman-teman saudara di sebelah kiri kanan. Ayo sapa dulu, sebut namanya. Halo, siapa namanya? Selamat pagi, apa kabar? Oke, siap diberkati Tuhan. Sapa namanya, saudara ya. Jangan cuma dijawel aja, saudara. Sapa namanya, sebut namanya, sapa, saudara. Sebelum kita menyapa Sakeus, kita mau sapa dulu satu sama lain. Saudara, apa yang saudara lihat di depan ini adalah gambar dari Wikipedia yang mengatakan bahwa ini adalah pohon ara yang sama yang saat ini ada di Yeriko. Pohon aranya Sakeus itu sangat terkenal sampai masuk di Wikipedia, saudara ya. Dan mereka mengatakan ini adalah kota Yeriko zaman ini, dan ini adalah salah satu pohon ara yang ada di sana, lumayan besar rupanya. Ini bukan pohon yang dinaiki Sakeus, bukan. Tapi ini adalah pohon yang serupa di kota yang sama, yang dinaiki oleh Sakeus sekian ribu tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus menyapa Sakeus yang ada di atas pohon itu. Apa arti cerita ini bagi kita, saudara? Apa arti atau makna dampak dari kisah ini buat kehidupan kita? Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Saudara, saya akan ajak saudara untuk baca 10 ayat dari Lukas pasal yang ke-19. Saudara bisa buka Alkitab saudara bisa buka software Alkitab saudara bisa ikuti, saudara bisa tambahkan catatan-catatan di handphone saudara. Zaman ini semakin canggih, saudara. Kalau dulu orang mau kasih catatan bawa bolpen dicatat, bingung cari kertas. Sekarang saudara dengan Alkitab saudara yang canggih, saudara mendapat berkat di ayat itu tinggal ditahan, kemudian tinggal dikasih catatan bisa. Saudara pernah mengerjakannya? Belum? Kalau belum bisa dikerjakan sekarang, saudara ya. Alkitab saudara itu canggih, bisa menambahkan catatan-catatan yang luar biasa dan bisa di-search lagi. Saudara tulis di kertas, search-nya sulit kan saudara? Saudara tulis buat catatan di software saudara, suatu saat ingat, sesuatu ingat, di-search ketemu, saudara ya. Seharusnya kita jadi lebih rohani, saudara. Amin, saudara. Karena fasilitasnya semakin canggih. Saudara, ayo kita sama-sama baca. Saudara bisa ikuti dari Alkitab saudara, saya akan bacakan dari depan. Di depan Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saya tanya sama saudara, saudara pernah nggak ketemu di Alkitab orang lain yang kerjaannya kepala pemungut cukai? Siapa? Pemungut cukai ada, saudara, betul. Tapi kepala pemungut cukai, ternyata di sepanjang Alkitab saudara, yang profesinya itu kepala pemungut cukai itu cuma satu, saudara. Siapa? Sakeus. Kalau zaman sekarang ini berarti ini mungkin general manajernya ETO gitu, saudara ya. Jadi ini posisinya begitu tinggi dan ini luar biasa. Sakeus namanya, kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, and he sought to see who Jesus was. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara, ada yang merasa dirinya pendek, saudara? Tapi tidak ada yang lebih pendek dari Sakeus rupanya, saudara ya. Sakeus ini kayaknya sangat pendek sekali. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun."
Saudara waktu baca ini, saudara pernah mikir enggak, Tuhan Yesus kok tahu namanya dari mana? Oh iya, dia kan Tuhan. Iya betul, dia Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bagaimana kok dia bisa tahu namanya? Terkenal karena pemungut cukainya itu mungkin, saudara ya. Ini orang yang terkenal, dan Tuhan Yesus tiba-tiba tahu dia siapa. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara coba bayangkan kira-kira ekspresinya Tuhan Yesus waktu ngomong itu gimana, saudara? Sakeus, turun gitu. Atau Sakeus, ayo cepetan turun, aku mau makan di rumahmu. Saudara, Tuhan Yesus itu begitu friendly, begitu bersahabat, dan dia menyapa Sakeus itu, saudara, sehingga Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara bayangkan, Sakeus ini disapa Tuhan Yesus. Saudara pernah disapa orang, saudara? Pernah. Saudara kalau disapa orang senang atau tambah lari, saudara? Tergantung, ya kan? Kalau saudara malam-malam lagi jalan, tiba-tiba ada yang menyapa, mungkin saudara bisa tambah lari, saudara ya. Wah, ini mungkin orang jahat atau orang yang lain. Atau mungkin saudara tiba-tiba disapa polisi, saudara mungkin dak-dik-dik, waduh kenapa ini kok tiba-tiba disapa polisi, saudara? Tapi Sakeus ini disapa Tuhan Yesus dan dia bersuka cita. Kenapa? Karena saya yakin ekspresi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu adalah ekspresi yang betul-betul bersahabat dan sangat welcome, menyambut Sakeus, sehingga Sakeus juga happy, saudara, dan dia kemudian segera turun menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Ayat berikutnya, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Gimana kok mereka tahu kalau itu orang berdosa? Karena terkenal lagi, saudara. Dia terkenal kepala pemungut cukai, terkenal berdosa dan lain-lain. Orang-orang tahu. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, waktu saya menyiapkan hal ini, saya baru menyadari, saudara, bahwa ternyata Sakeus ini orang yang pernah baca Taurat, saudara. Dia bukan orang sekedar orang kaya, sekedar pemungut cukai, tapi dia pernah baca Taurat. Kenapa? Saudara tahu ternyata istilah mengembalikan 4 kali lipat itu ada di Taurat, saudara. Kalau seorang kedapatan mencuri, dia harus mengembalikan 4 kali lipat. Jadi istilah 4 kali lipat itu tidak muncul begitu saja dari perkataannya Sakeus tanpa alasan. Ternyata ada alasannya, karena hukum Taurat yang orang-orang Yahudi saat itu pegang mengatakan bahwa kalau seseorang berbuat dosa, mencuri sesuatu, nggak sengaja ambil barangnya orang lain, harus dikembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau ada orang nggak sengaja curi ayam gorengnya orang lain, saudara, itu mengembalikannya harus berapa? 4 kali lipat. Itu peraturan Taurat. Jadi Sakeus ini rupanya tahu bahwa ini peraturan Taurat. Dia betul-betul mau bertobat. Kalau ada orang yang kuperas, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, aku mau mengembalikannya 4 kali lipat. Artinya dia mau memenuhi hukum Taurat yang dipegang orang-orang saat itu, saudara ya. Dan setengah dari hartanya diberikan kepada orang-orang miskin. Kemudian ayat 9, 10 terakhir, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Tuhan Yesus mengatakan Sakeus ini, dia menyebut Sakeus sebagai anak Abraham, saudara. Artinya Sakeus ini memang orang Israel asli, anak keturunannya Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, hari ini saya tergerak untuk menyampaikan dari kisah ini, saudara.
Kisah Sakeus ini bukan untuk kita sekedar ketahui. Anak-anak sekolah minggu juga sering belajar kisah Sakeus, tapi mungkin dalam level mereka belajar secara knowledge, tahu ceritanya Sakeus dan kemudian belajar untuk menerapkannya. Tapi di level kita di sini, saudara, di Sunday Service, saudara kita semua lebih dewasa secara jasmani, juga seharusnya dewasa secara rohani. Kita sama-sama mau belajar bahwa kisah Sakeus ini dicatat di dalam Alkitab saudara dan saya bukan kebetulan, saudara. Bukan tanpa alasan. Ada alasan yang penting mengapa kisah Sakeus ini dicatat. Mengapa? Supaya saudara dan saya, kita sama-sama belajar untuk meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Setuju enggak, saudara? Alkitab saudara, kisah tentang yang dikerjakan Tuhan Yesus itu bukan cuma untuk sekedar saudara ketahui, tapi saudara harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kira-kira kalau saudara ada di zaman itu, lagi rame-rame peret saudara sama Tuhan Yesus, kemudian ada Sakeus, kira-kira saudara menyapa Sakeus enggak? Oh ya, disapa, karena hari ini khotbahnya menyapa Sakeus. Tapi coba saudara renungkan, kira-kira kalau saudara ada di zaman itu, saudara sapa Sakeus enggak, saudara? Saudara tahu nih, ini orang yang sukanya tagih-tagih pajak. Saudara sapa enggak, saudara? Apa yang saudara kerjakan pada dia? Apa? Menghindar. Kenapa? Takut ditagih pajak, saudara, mungkin ya kan? Saudara mungkin sudah bayar pajak juga, tapi mungkin saudara mangkel. Ini kerjanya nagih pajak melulu. Mungkin saudara juga ada di situ, tapi kemudian saudara juga benci. Kenapa? Dia enak kaya raya, aku suruh bayar pajak. Saudara, kira-kira kalau saudara ada di situ, saudara bisa nggak menyapa Sakeus seperti yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Saudara, sejak seminggu ini saya merenungkan hal ini. Sejak beberapa waktu yang lalu saya persiapkan, dan saya semakin merenungkan, mungkin kalau saya pribadi ada di situ saat itu, saudara, mungkin saya juga nggak nyapa Sakeus, saudara. Kenapa? Ya itu tadi, takut ditagih pajaknya, atau mungkin agak-agak mangkel sama Sakeus, agak-agak kepahitan mungkin sama Sakeus, saudara, sehingga tidak bisa menyapa Sakeus. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu contoh. Tuhan Yesus sapa Sakeus, saudara. Dan itu berarti Tuhan mau saudara dan saya juga menyapa orang-orang seperti Sakeus. Amin, saudara. Kita mesti sama-sama belajar untuk bisa menyapa orang-orang seperti Sakeus, saudara. Siapa Sakeus ini? Saya tunjukkan profilnya sekilas kepada saudara, menekankan kembali apa yang kita baca. Sakeus ini penduduk Yeriko. Saudara ingat apa itu Yeriko? Beberapa khotbah yang lalu kita sudah belajar, Yeriko ini diruntuhkan, ya kan? Kota Yeriko ini runtuh, dan waktu runtuh Yosua mengatakan, siapapun yang membangun kota Yeriko ini lagi terkutuk. Nggak taunya di zaman raja-raja itu ada orang yang membangun lagi kota Yeriko, saudara. Tapi ternyata sejarah mencatat Yeriko ini kemudian dihancurkan lagi oleh musuh. Dan kemudian Raja Herodes membangun lagi kota Yeriko ini. Sekali lagi lumayan bagus, saudara, kota Yeriko ini. Tapi sejarah mencatat di sumber-sumber yang lain, kota Yeriko yang mostly kota Yeriko itu tidak dibangun lagi karena kota ini besar. Jadi Herodes cuma membangun sebagian kecil. Sejarah mencatat Yeriko ini kota yang lumayan makmur zaman itu, dan Sakeus adalah penduduk Yeriko. Apa pekerjaannya? Dia bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Pemungut cukai aja dibenci, apalagi bosnya, saudara, kepala pemungut cukai. Dan saudara harus tahu satu hal, di zaman itu orang Israel sedang dijajah. Dijajah oleh siapa? Pemerintah Romawi. Jadi pemerintah Romawi itu membebankan pajak kepada orang Israel dan Yerusalem. Mereka harus bayar pajak. Siapa yang disuruh nagih? Yang disuruh nagih adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel beberapa diangkat jadi pemungut cukai. Mereka disuruh menagih ke orang Israel, saudara-saudaranya. Dan kemudian uang itu dibawa, diberikan kepada pemerintah Roma. Kira-kira saudara kalau ketemu orang seperti itu mangkel enggak, saudara? Kamu ini juga orang Israel, kenapa kamu kok jadi pemungut cukai?
Mungkin mereka juga bisa menjawab, loh kita nih ditunjuk jadi pemungut cukai. Mungkin mereka bisa dituduh, kamu ini antek-anteknya penjajah, kamu ini kerja sama-sama penjajah. Itulah posisi pemungut cukai di zaman itu, saudara. Mereka kejepit. Mereka mungkin kerjanya cuma bisa jadi pemungut cukai, dan mereka dibenci orang Israel karena dianggap mereka bersahabat dengan siapa? Penjajah Romawi. Mereka setor uang terus ke penjajah Romawi. Dan Sakeus ini kepalanya di wilayah itu, saudara. Dia kaya raya. Kenapa kok jadi kaya raya? Saudara tahu kadang-kadang orang memungut cukai mungkin bisa nggak masuk ke pemerintah Romawi, masuk ke kantongnya sendiri. Juga kadang-kadang bisa peras lebih banyak sehingga dia jadi kaya, saudara. Kaya raya. Secara physically badannya pendek, saudara. Dan secara sosial Sakeus ini dibenci dan dikucilkan. Lengkaplah sudah penderitaannya, saudara ya. Kerjanya kepala pemungut cukai, badannya pendek, nggak punya teman, saudara. Inilah Sakeus. Coba saudara cari 1 menit, mana Sakeus, saudara? Ya, kacamatanya dipakai dulu, saudara. Yang mana Sakeus, saudara? Bajunya warna apa? Siapa? Sudah ketemu, saudara ya? Ini, saudara ya, Sakeus. Ini Tuhan Yesus, ini Sakeus. Saudara lihat orang ini, saudara? Oh, kamu pendek, minggir aja, minggir gitu, saudara ya. Ini Sakeus, saudara. Dia pendek, ingin melihat Tuhan Yesus, tapi kemudian dihalang-halangi. Alkitab mencatat dia ingin melihat Tuhan Yesus tetapi tidak dapat. Saudara pernah lihat fireworks di Darling Harbour, saudara? Pernah kan? Kalau kira-kira ada orang nih lagi bawa anak, kemudian ingin mau lihat, saudara, nyempil-nyempil gitu, kira-kira saudara kasih dia tempat nggak, saudara? Normalnya kan dikasih, saudara ya. Saudara mungkin sendirian lihat ada orang bawa baby, bawa anak, oh kasihan, dikasih tempat, saudara ya. Tapi orang-orang itu waktu lihat Sakeus, mungkin Sakeusnya dusel-dusel gitu, saudara ya, dorong-dorong, squeezing gitu. Tapi kemudian mereka malah menghalang-halangi, saudara. Kamu kecil, nggak usah lihat gitu, saudara ya. Kenapa? Kamu nih bukan, kamu dibenci, dikucilkan. Itu yang dialami oleh Sakeus. Tapi kemudian Sakeus ini nggak habis akal kan? Dia tahu kira-kira arahnya mau kemana. Dia tinggal di kota Yeriko, dia tahu persis jalan-jalan di kota Yeriko. Sakeus nggak habis akal, dia lari lebih dulu, saudara. Nah, akhirnya si kecilnya lari, ya kan? Orang-orang mungkin bilang gitu, oh si kecilnya lari tuh, si kecil lari. Dia lari lebih dulu, mendahului, dan kemudian dia naik ke atas pohon. Orang-orang kira-kira lihat semua enggak, saudara? Pasti kelihatan. Itu siang bolong, saudara. Siang bolong dia lari mendahului rombongan, dia lari memanjat pohon, saudara. Kira-kira kalau pakai baju seperti ini memanjat pohon itu tidak gampang, saudara ya kan? Tapi dia panjat pohon, dia ingin melihat Tuhan Yesus, dan orang-orang itu tahu. Tuh lihat kan, sudah kecil, jahat, ekstrim lagi gitu kan, saudara. Semua ingin lihat Tuhan Yesus, dia tiba-tiba naik ke atas pohon. Ini adalah profil orang-orang yang dipinggirkan, saudara, dikucilkan, dijauhi, dan kemudian dia naik ke atas pohon. Saya mencoba membayangkan, kira-kira mungkin di saat itu orang-orang itu lagi ngomongin dia tuh, lihat si kecil aneh tuh, si kecil jahat, si kecil jelek, si kecil apa, si kecil kejam, si kecil pemeras dan yang lain-lain, saudara. Tuh lihat kan aneh kan, tuh lihat Sakeus dan yang lainnya. Dan saya percaya kalau itu terjadi, Tuhan Yesus tahu, saudara, ya kan? Tuhan Yesus bisa merasakan hal itu, dan Tuhan Yesus bisa tahu kasihan Sakeus ini, kasihan. Sementara orang-orang itu melihat Sakeus sebagai yang sebelah kiri, Tuhan Yesus melihat Sakeus itu yang di sebelah kanan ini, saudara. Tuhan Yesus mengatakan apa? Sakeus ini siapa? Sakeus ini orang yang terhilang. Sakeus ini siapa? Sakeus ini orang yang perlu dicari. Sakeus ini siapa? Sakeus ini anak Abraham yang perlu diselamatkan. Itu yang dilihat Tuhan Yesus. Sementara orang Israel yang lain melihat yang sebelah kiri ini, saudara. Kalau kita melihat yang sebelah kiri, kita bisa menyimpulkan orang seperti ini kerja sama dengan musuh, mengambil uang kita. Ini pantas untuk dibenci dan dikucilkan. Mungkin orang-orang marah, mereka nggak bisa memaafkan yang namanya Sakeus. Mereka menganggap Sakeus ini harus dibuang, harus dipojokkan, harus
dibully kalau bisa, saudara, ya kan? Dibully sampai mati kalau bisa. Kenapa? Karena mereka menganggap Sakeus ini tidak bersahabat dengan mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus melihat Sakeus sebagai orang yang terhilang, perlu dicari dan perlu diselamatkan. Saudara, tujuan khotbah hari ini adalah mengubah cara pandang kita. Mengubah cara pandang kita dari cara pandang manusia menjadi cara pandang yang seperti Tuhan Yesus, yang mau memandang orang-orang seperti Tuhan Yesus melihat. Kenapa? Karena kita harus meniru Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak meniru Tuhan Yesus, saudara, kita terjebak dalam cara pandang yang di sebelah kiri ini. Akhirnya apa? Saudara dan saya tidak bisa jadi seperti Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan, saya mau seperti Engkau. Saya mau melihat Sakeus seperti Engkau melihat, sehingga kita akan dimampukan untuk bisa menyapa Sakeus. Saya ajak saudara merenung sebentar. Apa mungkin kita punya orang-orang seperti Sakeus ini dalam hidup kita, saudara? Orang-orang yang rasanya tidak perlulah kita sapa. Orang-orang yang rasanya saudara mungkin mangkel kepada orang itu, dan saudara merasa tidak perlu menyapa dia. Saudara, waktu kita mengatakan tidak perlu sapa orang itu, saat itulah Tuhan Yesus mengatakan itu berarti orang itu perlu disapa, saudara. Saudara, coba kita mulai dari seisi rumah kita. Kadang-kadang ada suami yang tidak mau nyapa istrinya. Kapan? Mungkin lagi marahan. Kadang ada anak yang lagi mungkin tidak mau nyapa orang tuanya. Kenapa? Mungkin anaknya lagi marah, saudara, ya kan? Tidak mau nyapa. Atau mungkin kadang juga di dalam gereja, saudara, kadang-kadang mungkin juga ada orang yang tidak mau menyapa orang yang lainnya. Kenapa? Yaitu tadi, punya sesuatu. Menyapa itu simpel enggak, saudara? Sangat simpel. Tapi kenyataannya saudara pernah enggak kesulitan menyapa? Ada yang pernah kesulitan menyapa, saudara? Pernah kan saudara mengalami itu? Menyapa itu simpel, tapi kadang-kadang kita bisa mengalami kesulitan menyapa orang itu, saudara. Kenapa? Karena kita punya satu penghalang yang begitu besar, yaitu kemarahan kita, kemangkelan kita, sehingga kita kesulitan menyapa orang itu. Tuhan Yesus tidak menghendaki yang demikian. Tuhan ingin kita menyapa seperti Tuhan Yesus menyapa, saudara. Kita harus belajar untuk meniru Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita datang ke gereja. Itulah sebabnya kita jadi orang Kristen, saudara. Kita mau jadi seperti Tuhan Yesus. Apa isi hatinya Tuhan? Alkitab mencatat, Tuhan itu isi hatinya mencari dan menyelamatkan. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan itu kalau kelihatan orang yang dibully, Tuhan tidak ikut-ikutan membuli, saudara. Tuhan tahu bahwa Sakeus ini sedang dibully oleh siapa? Seisi penduduk Yeriko, ya kan? Seisi penduduk Yeriko benci kepada Sakeus. Tapi Tuhan tidak ikut-ikutan membuli Sakeus. Justru Tuhan mencari dan menyelamatkan. Nah, saudara dan saya, kita harus sepakat dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan jadi satu, melekat dan menjadi satu dengan Tuhan. Itu artinya apa? Kita harus sama-sama sepakat dengan Tuhan. Saudara, kita ingat dalam kisah ini, waktu Tuhan datang ke rumahnya Sakeus, siapa yang marah, saudara? Siapa yang marah? Orang banyak, saudara. Orang banyak. Khusus di cerita ini, itu tidak dicatat cuma ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Orang banyak itu marah kepada Tuhan Yesus karena mereka tidak sepakat dengan Tuhan Yesus, karena mereka tidak sehati dengan Tuhan Yesus. Orang yang tidak bisa sehati dengan Tuhan Yesus akan berisiko orang itu jadi marah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik, Tuhan itu mau mengampuni siapapun yang mau bertobat. Tapi kadang-kadang kita itu lebih kejam, saudara. Kita tuh lebih kejam, sehingga Tuhan Yesus waktu mengampuni manusia itu bisa jadi nggak sepakat, saudara. Sehingga orang itu kemudian jadi marah. Itu yang terjadi. Isi hati Allah itu selalu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya berikan contoh yang lain untuk membuktikan kisah yang sama, saudara. Kisah Sakeus itu sebetulnya identik dengan kisah Niniwe, juga dengan kisah Saulus. Saudara ingat penduduk Niniwe? Penduduk Niniwe itu jahat dan kejam, membunuh, saudara.
Niniwe itu adalah ibu kota dari Asyur. Saudara ingat, isi hati Allah tetap sama. Apa? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Siapa saudara yang dikirim ke Niniwe, saudara? Tuhan kirim Yunus. Yunus mau enggak ke Niniwe, saudara? Enggak mau, saudara. Kenapa? Karena Yunus tahu Niniwe itu sekian tahun yang lalu itu menyerang Israel. Sebab itu sangat logis kalau kemudian Yunus mengatakan, Tuhan, buat apa engkau menyelamatkan Niniwe? Tidak sepakat, saudara. Tuhan itu ingin mencari dan menyelamatkan, tapi kemudian Yunus nggak sepakat, tidak menjadi satu dengan Tuhan hatinya, karena hatinya marah melihat Niniwe sebagai orang yang jahat dan kejam, padahal Tuhan mengatakan itu perlu dicari dan diselamatkan. Untungnya akhirnya Yunus taat. Tapi ini membuktikan isi hati Allah, dan seringkali manusia itu suka membantah. Contoh yang lain lagi, Saulus di zaman Kisah Para Rasul. Kita tahu cerita tentang kehidupan Saulus. Siapa Saulus? Orang yang jahat dan kejam, ya kan? Waktu Saulus bertobat, ada yang mau terima enggak, saudara? Orang Israel itu, orang-orang Kristen di zaman itu tuh jaga jarak, saudara. Hati-hati ini. Jangan-jangan ini dia tipuan belaka ini. Jangan-jangan nanti kita terima dia, kita dijebak. Saudara, orang melihat Saulus sebagai orang yang kejam, jahat. Tapi Tuhan melihat Saulus sebagai orang yang perlu dicari dan diselamatkan. Tuhan kirim Ananias. Ananias ini di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu nabi, saudara. Nabi. Tapi waktu dia disuruh oleh Tuhan berangkat ke Saulus, saudara ingat apa jawabannya? Tuhan, ini orang kejam. Ini orang yang sedang ingin menghancurkan umatmu. Apa mungkin dia bertobat? Dia seolah-olah ingin mengelak, saudara. Tapi lagi-lagi untung Ananias ini nurut, saudara. Akhirnya dia datang kepada Saulus, mendoakan, menolong, dan kemudian mengubahkan hidupnya Saulus. Kita bisa melihat isi hati Tuhan itu selalu sama, saudara. Apa isi hatinya Tuhan? Kalau ada orang yang terhilang, selalu dicari dan diselamatkan. Kalau kita sebagai manusia, kita tuh bisa punya begitu banyak pikiran, saudara. Wah, itu orang yang kejam, atau mungkin itu orang yang rasanya nggak mungkin berubah, itu orang yang rasanya layak masuk neraka, atau mungkin yang lain-lain. Itu isi hati iblis yang kadang-kadang juga bisa menjadi isi hati kita juga loh, saudara. Tapi apa isi hatinya Tuhan? Isi hatinya Tuhan waktu kelihatan orang, sejahat apapun orang itu, semenjengkelkan apapun orang itu, saudara, Tuhan itu mengatakan itu perlu dicari dan diselamatkan. Engkau perlu sapa orang itu. Dan sebab itu, saudara, kita tuh harus sepakat dengan Tuhan. Saudara, waktu saya siapkan ini, tiba-tiba saya ingat sesuatu, saudara. Saudara ingat yang namanya ranting, ya kan? Ranting itu, Alkitab mencatat seharusnya ranting itu lekat dengan pokok. Melekat kepada pokok anggur yang benar, itu berarti kita harus sepakat. Melekat itu berarti sepakat. Melekat itu berarti dilem. Bukan hanya dilem 1-2 sisi, saudara, tapi semua sisi itu harus ditempelkan, melekat kepada Tuhan Yesus. Saudara, orang Kristen, kita kalau kita tidak melekat seutuhnya kepada Tuhan, berisiko, sangat berisiko. Apa, saudara? Orang yang tidak melekat sepenuhnya dengan Tuhan, orang itu berisiko patah, saudara. Patah. Saudara, ranting ini mungkin karena usia dia patah, saudara. Tapi gambar ini saya ingin berikan kepada saudara untuk menunjukkan bahwa kalau kita tidak mau melekat dengan Tuhan seutuhnya, kita berisiko patah. Apalagi di akhir zaman ini, saudara, beban hidup itu semakin meningkat. Kalau beban hidup semakin meningkat, apa yang harus kita lakukan? Semakin melekat sama Tuhan. Melekat itu berarti dalam setiap segi hidup kita. Tuhan ingin apa yang kita harus lakukan, kita harus mau lakukan, saudara. Itu artinya melekat. Melekat itu sepakat. Kalau Tuhan bilang sapa musuhmu, dan kalau kita mengatakan, oh tidak Tuhan, saya tidak mau sapa musuh yang itu, mungkin lain kali saja,
hari itu kita tidak melekat dalam satu sisi. Akibatnya apa? Kita bisa patah, saudara. Dan kalau patah seperti gambar ini, orang yang seperti ini tidak mungkin bisa berbuah. Untuk bisa berbuah harus melekat. Untuk bisa melekat itu berarti saudara kita harus sepakat kepada Tuhan, sepakat dengan apa yang Tuhan mau seluruh segi hidup kita. Itu namanya melekat dan sepakat, saudara. Kita hari ini mau berdoa, Tuhan, apakah mungkin masih ada dalam hidupku orang-orang yang tidak bisa aku sapa? Sebentar lagi kita mau terima perjamuan Tuhan. Perjamuan ini mengatakan apa, saudara? Kita tuh makan tubuhnya Tuhan, kita minum darahnya Tuhan. Ini adalah satu peringatan, celebration, momen yang kita harus ikuti dengan sungguh-sungguh, bahwa waktu saudara makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, itu artinya satu simbol untuk mengingatkan kita lagi, memperingati lagi, ya Tuhan, Engkau di dalamku, aku di dalammu. Berarti darah Tuhan itu harus mengalir dalam darah kita, cara hidup Tuhan itu harus mengalir dalam cara hidup kita. Kalau kita tidak mau, saudara, itu berisiko kita bisa patah, saudara. Patah itu tidak enak, patah itu sakit, patah itu rugi, patah itu bahaya. Sebab itu melekatlah selekat-lekatnya dengan Tuhan. Khususnya hari ini kita belajar tentang menyapa Sakeus. Sebagai umat Tuhan, kita bukan hanya harus setuju dengan tindakan Tuhan Yesus di zaman dulu, melainkan juga harus menghidupkan tindakan Tuhan Yesus di zaman ini. Saudara, kita harus menghidupkan lagi tindakannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menyapa Sakeus, berarti di zaman ini kita juga harus menyapa Sakeus. Siapa Sakeus itu? Sakeus itu bisa jadi orang yang saudara nomor duakan. Mungkin saudara orang yang saudara remehkan, orang yang saudara rendahkan, orang yang saudara ingin rasanya nggak perlulah sapa dia, orang yang mungkin saudara benci, orang yang mungkin saudara apalagi saudara ingin menjauhkan dia. Atau mungkin saudara masih marah kepada orang itu, orang yang saudara mungkin hakimi dan saudara sedang hukum orang itu, saudara tidak mau sapa orang itu adalah Sakeus dalam hidup kita. Dan Tuhan mau Sakeus itu harus disapa, saudara. Mungkin itu bekas teman sekolah kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu teman kerja kita. Rasanya kita buat apa sapa orang itu? Dia tidak mau sapa saya, buat apa saya sapa orang itu? Tapi itu ternyata bukan tindakan Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan itu berarti kita tidak sepakat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang menyapa orang-orang yang terhilang, menyapa orang-orang yang sedang terpuruk, menyapa, menyebut namanya, saudara, merangkul kembali, saudara, memulihkan orang-orang itu. Sakeus itu dimenangkan oleh Tuhan Yesus, nggak pakai khotbah loh, saudara, nggak pakai khotbah. Cuma dengan apa, saudara? Sakeus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Sakeus, itu adalah satu tindakan nyata. Tuhan Yesus mau menerima Sakeus. Waktu Tuhan Yesus makan di rumahnya Sakeus, semua orang kan langsung gempar. Wah, Tuhan Yesus makan di rumahnya orang berdosa, Tuhan Yesus masuk ke rumahnya orang berdosa. Tapi Tuhan mengatakan apa? Lah, itu memangnya mengapa aku datang ke dunia ini. Aku datang itu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Untuk apa saudara ada di dunia ini? Kita di dunia ini juga untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara, mari kita belajar untuk menolong mereka-mereka yang terhilang, saudara ya. Ini poin yang terakhir yang akan kita pelajari. Sangat simpel, mungkin kedengarannya konyol, saudara ya. Kita mau belajar menyapa. Belajar menyapa. Belajar menyapa itu artinya apa, saudara? Sebut namanya. Dan kemudian saudara dengan penuh kasih, dengan hati yang penuh welcome, saudara, dengan kasih Kristus, saudara sapa orang itu. Saudara coba renungkan, tidak usah angkat tangan, saudara. Siapa yang punya nama-nama yang sudah nggak pernah disapa, padahal ketemu begitu sering, mungkin ketemu tiap hari, mungkin ketemu seminggu sekali, tapi saudara sudah nggak pernah lagi sapa namanya.
Kita mau belajar menyapa. Kenapa? Bukan karena saya suruh, tapi karena saudara sedang ingin belajar meniru Tuhan Yesus. Saya pernah kesulitan menyapa orang, saudara. Siapa? Komite strata di tempat saya, saudara ya. Saudara mungkin tahu yang datang CG, saya saksikan beberapa kali gimana komite strata itu datang ke rumah malam-malam marah-marah dan kemudian ngomongnya nggak betul dan yang lain-lain. Saya nggak cerita sapa-sapa, saudara, tapi saya pernah kesulitan menyapa. Saya mau berangkat kerja, masuk ke mobil, kelihatan dia lewat. Saya sempat, saudara, nggak usah disapa. Kenapa? Ngamuk-ngamuk tok gitu, saudara ya. Buat apa saya sapa dia? Tapi untung sepanjang hari kerja itu arti itu nggak enak semua, saudara ya. Pulang ketemu lagi harus disapa. Dan kemudian saya sapa. Saya pernah kesulitan menyapa tetangga atas saya, saudara. Kenapa? Karena tetangga atas saya menghujani saya dengan air kamar mandi, bocor itu di kamar semua, saudara ya. Kenapa? Dia tahu kamar mandi kering, dibuat siram-siram di kamar mandi, nggak tahu gimana caranya, itu bocor semua ke kamar, saudara. Beberapa hari saya lihat tetangga saya gitu, saudara ya, gara-gara kamu kamarku nggak karu-karuan semua. Saya sempat nggak bisa menyapa beberapa hari, tapi kemudian saya belajar untuk mulai menyapa. Dan dengan penuh ketulusan saya tanya, gimana kamar mandimu, saudara? Sudah betul semua? Ternyata sudah bagus kamar mandinya, saudara ya. Tapi saya pernah mengalami, saudara. Dan saudara, saya jujur, saya pernah mengalami itu. Dan mungkin hari ini ada juga yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan serupa. Teman kerja, saudara mungkin tahu, beberapa orang mengatakan, wah di kota Sydney ini ada ratusan bangsa di sini. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh kalau kerja bareng bangsa itu tuh, wah enggak enak semua kerjanya. Kenapa? Sukanya sikut-sikutan melulu kalau di pekerjaan dan yang lain-lainnya, saudara ya. Sebab itu buat apa saya sapa dia, saudara? Tapi mulai hari ini kita mau belajar menyapa orang itu. Amin, saudara. Belajar sapa orang itu, sebut namanya, sapa orang itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga melakukannya. Tuhan Yesus juga melakukannya. Sementara orang lain itu tidak mau menyapa Sakeus, orang lain itu ingin menjauhi Sakeus, Tuhan itu menyapa Sakeus. Tuhan sebut namanya, Tuhan sapa dia, dan yang terjadi adalah kemenangan, saudara. Saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi waktu saudara sapa orang itu. Saudara, saya teringat bahwa beberapa dari saudara yang datang ke tempat ini kan pertama kalinya juga gara-gara disapa kan, saudara ya. Mungkin disapa om tante, ketemu di mana. Oh ya, akhirnya saudara ke gereja ini ya kan. Beberapa tahun yang lalu kami sekeluarga ketemu Bu Iin di Bowen Library, sapa-sapaan. Nggak taunya kemudian datang ke gereja ini ya kan. Saudara, mungkin saudara dulu menyapa siapa, mungkin Daud dulu menyapa Lydia. Nggak taunya jadi kayak begini saya gitu kan. Mungkin. Nah saudara, saya sama istri saya dulu kan juga awalnya juga gara-gara sapa-sapaan, saudara ya. Ketemu di sekolah minggu, sapa-sapaan. Saya pura-pura minta diajari main keyboard. Nggak taunya jadi kayak sekarang ini kan, saudara. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara menyapa kan. Kadang-kadang ada hal-hal yang luar biasa itu terjadi cuma gara-gara diawali sapa menyapa, saudara ya kan. Ada hal yang baik tapi juga ada hal yang buruk. Nah, kita mau yang baik aja, saudara. Kita mau menyapa seperti Tuhan Yesus menyapa. Bukan hanya sekedar asal menyapa, tapi kita menyapa dengan penuh kasih, saudara. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sapa Sakeus, akibatnya Sakeus bertobat. Yunus menyapa orang-orang Niniwe, akibatnya orang-orang seisi Niniwe bertobat, saudara. Dan belum pernah ada gereja yang bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan Yunus. Yunus menyapa orang Niniwe, mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Seisi kota bertobat, berpuasa 40 hari, saudara. Berpuasa, dan hewan-hewan peliharaannya disuruh puasa semua. Belum pernah ada gereja yang bisa menyuruh jemaatnya semua 100% puasa seperti yang dikerjakan oleh Yunus. Tapi Yunus melakukannya cuma gara-gara apa? Menyapa orang Niniwe. Saudara, Ananias menyapa Saulus. Yang kita dapatkan sekarang adalah Saulus bertobat dan kemudian menulis begitu banyak firman Tuhan, dipakai jadi alat Tuhan yang luar biasa cuma gara-gara menyapa. Saudara, mungkin selama ini saudara mungkin ada masalah di keluarga antara suami dan istri.
Mungkin rasanya kesulitan menyapa, atau mungkin antara anak dengan orang tua, atau mungkin antara menantu dengan mertua, atau mungkin antara saudara dengan teman pekerjaan, dengan tetangga dan yang lain-lain. Kita mau mulai belajar untuk menyapa. Saudara, ini yang kita mau tekankan hari ini, saudara ya. Belajar menyapa. Saudara, saya dapat sesuatu, saudara ya. I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me, because I know even if it's just for a second that I've crossed your mind. Unknown. Tapi ini kita bisa ganti, saudara ya. Sakeus, saudara ya. Sakeus. Sakeus ini nggak pernah ada yang nyapa, nggak pernah ada yang memperhatikannya. Semua orang membuli, menjauhi, tapi kemudian Tuhan Yesus sapa Sakeus. Yang terjadi adalah Sakeus bertobat. Saudara, kita mau belajar menjadi duta-duta Kristus, utusan Kristus. Umat Tuhan itu seharusnya melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Roma 12 ayat 10-18. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului loh, saudara. Artinya apa? Sebelum dia sapa saya duluan, saya harus sapa dia duluan, saudara. Itu artinya saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya saudara tidak nunggu disapa orang dulu baru saudara sapa orang itu. Saudara, sebagai orang-orang Kristen itu kita diinginkan Tuhan seperti ini, saudara. Orang-orang yang ramah, yang mau menyapa dengan kasih. Dengan kasih Kristus kita mau sapa orang-orang itu. Saling mendahului dalam memberi hormat. Mungkin saudara ketemu di shopping center kah? Mungkin saudara ketemu di kerjaan kah? Mungkin saudara ketemu di tempat yang lain kah? Kita mau jadi orang-orang Kristen yang sejati. Ayo saudara, kita sama-sama pasti bisa. Kalau mungkin sekiranya ada yang saudara belum ampuni, hari ini saudara ambil komitmen, saya mau ampuni dia, saya mau mulai sapa dia. Mulai sapa, saudara. Karena semakin lama kita menahan diri untuk tidak menyapa orang itu, berarti kita semakin lama membiarkan penyakit dalam hati kita, saudara. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak bisa melekat dengan lekat erat sempurna. Yang terjadi adalah kita bisa patah, saudara. Kita bisa patah. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Sedapat-dapatnya, ayat 18, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini kitab Roma ini luar biasa. Roma 12 ini menekankan bagaimana kita harus bersikap sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan baru. Saudara dan saya tuh harus mengusahakan perdamaian. Misalnya ada orang yang menjengkelkan, saudara sedapat mungkin cepat bereskan, saudara sapa dia kembali. Loh, saya sudah sapa, tapi mungkin dia masih gak mau nyapa. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hidup dalam perdamaian, sapa lagi, saudara. Oh, mungkin dia masih buang muka, it's okay, besok dicoba, sapa lagi. Sampai kapan? Terus, saudara. Karena apa? Itu yang Tuhan mau. Dari pihak kita beres. Dari pihak kita mau sapa dia. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya kadang-kadang menjumpai beberapa teman yang tidak mau lagi ketemu dalam pertemuan keluarga, saudara. Kenapa? Saya malas ketemu sama om itu, sama tante itu, familinya, saudara. Kenapa? Dia kalau ngomong tidak enak dan yang lain-lain. Jadi orang itu menghindar. Kalau orang itu sudah mulai menghindar, cari alasan itu kan hal yang paling mudah dibuat, saudara, ya kan? Orang bisa cari 10.000 alasan. Jadi tiap kali ada pertemuan keluarga, tiap kali ada acara keluarga, dia selalu menghindar. Oh, alasannya itu banyak, saudara. Tapi sebetulnya apa? Dia malas untuk menyapa familinya, sanak saudaranya, karena masih ada kemangkelan, kepahitan itu dalam hatinya. Tuhan mengatakan kita harus mulai belajar untuk menyapa. Saudara, kadang-kadang bahkan orang-orang Kristen pun kadang-kadang juga ada yang tidak mau saling sapa menyapa. Mungkin karena ada masalah, ada apa, ada ini. Saudara, mari saudara, jangan biarkan cara hidup yang salah itu terus melekat dalam hidup kita. Kita mau berubah, kita mau mulai belajar menyapa. Kita mau buat project minggu ini, saudara ya. Projectnya apa? The Hello Project. Nah, ini sekedar lemparan kepada saudara. The Hello Project. Projectnya bagaimana, saudara? Saudara renungkan, siapa orang-orang yang selama ini saudara refrain, saudara menahan untuk tidak saudara sapa. Mungkin itu tetanggamu, mungkin itu teman kerjamu, mungkin itu familimu, mungkin itu dalam grup family di BBM atau di WA yang saudara tahu orang itu sangat menjengkelkan. Saudara,
Mari dalam minggu ini kita mau ambil satu komitmen, kita mau mengadakan satu The Hello Project, saudara. Saudara, siapa yang saudara menahan diri untuk tidak menyapa orang itu berarti saudara sedang keliru. Saudara mau lakukan sesuatu, saudara mulai sapa orang itu. Kalau mungkin saudara tidak punya hambatan sama sekali, oh puji Tuhan, saya sapa semua orang, that's good. Berarti dalam minggu ini kita bisa coba expand, saudara. Kita mau coba sapa, menyapa orang lain lagi. Siapa yang bisa kita sapa? Kita mau bagikan kasih Kristus. Sebetulnya waktu kita menyapa, saudara, kita sedang menggenapi firman Tuhan yang ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, hukum kedua itu tidak lebih rendah dari hukum yang pertama. Hukum yang kedua itu tidak lebih inferior dari hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara ya, Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, minggu ini kita mau coba mulai lakukan proyek ini. Dan kita akan melihat, saudara, ketika jemaat Mount Zion mulai menyapa, saudara, mulai menyapa temannya, mulai menyapa teman kerjanya, saudara bisa melihat kasih itu akan mengalir, saudara. Amin, saudara. Saudara mungkin lihat di kantor, mungkin saudara nggak punya masalah dengan orang itu, tapi saudara lihat orang itu dikucilin, orang itu dijauhin, mungkin karena cerewetnya amit-amit, saudara, atau mungkin karena bau, saudara, atau mungkin karena orang itu terlalu negatif, atau mungkin yang lain. Saudara coba deketin orang itu. Saya mengucap syukur punya orang tua itu yang terus mengingatkan hal ini. Saya ingat satu hal sampai hari ini, saudara. Waktu saya bersekolah, mama saya itu suka tanya seperti ini. Tanyanya agak nyentrik, tapi akhirnya toh saya tiru sama Jamie, saudara ya. Kamu di sekolah temanmu namanya siapa aja, saudara. Terus waktu masuk ke TK, saudara, mama saya itu menanyakan kepada saya, gambarin dong di sekolah tempat duduknya posisinya gimana. Buset, ini pertanyaan apa ini, saudara ya. Akhirnya karena ditanya seperti itu, saya hafalin, saudara. Besok saya gambarin kepada mama saya, ini posisi duduknya seperti ini. Ini enggak taunya pertanyaannya enggak berhenti sampai di situ. Kamu punya teman enggak yang dijauhin sama teman-temanmu? Saya ingat, saudara, sampai hari ini sepanjang SD, saya tuh punya satu teman itu yang dijauhi teman-teman semuanya. Kenapa? Teman saya itu, saudara, entah kenapa baunya itu spesial, saudara ya. Baunya itu spesial. Dan semua itu sangat menjauhi dia dan menambahkan nama panggilannya dengan satu panggilan yang lainnya, yaitu menunjukkan bahwa baunya itu betul-betul enggak karu-karuan. Dan untungnya, saudara, teman saya itu adalah nomor absennya satu nomor di bawah saya, saudara ya. Nah, saudara kan tahu kalau kita dulu waktu SD, kalau di sekolah di Surabaya, di Indonesia, kalau ulangan umum kan semua duduknya kan dinomori kan, saudara ya. Nomor absen 1, 2, dan saya sampai mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD nomor absen saya adalah 13 dan nomor absen teman saya itu 14. Angka ganjil selalu dengan angka genap, saudara ya. Diputar-putar, entah modelnya begini, entah modelnya begini, entah modelnya apapun, nomor 13 tetap jajar sama nomor 14, saudara ya. Dan saya selalu jajar dengan teman saya yang itu. Tapi dari situ saya belajar selama 6 tahun untuk belajar mengasihi orang yang dijauhi orang lain, saudara. Dan mama saya terus menguatkan, nggak kuat mah baunya, nggak kuat mah baunya. Nggak apa-apa, jangan dijauhi. Kalau kamu jauhi, nanti dia kasihan, saudara. Dan saya mengucap syukur saya bisa mempelajari hal itu, saudara. Saudara, mungkin saudara tidak punya musuh, tapi kita coba dalam minggu ini The Hello Project. Saudara mungkin punya teman, punya kenalan, punya orang yang saudara tahu dijauhi orang lain. Dia itu sudah dijauhi orang lain, saudara tidak seharusnya ikut-ikutan menjauhi. Amin, saudara. Kita sebagai umat Tuhan tidak seharusnya ikut-ikutan menjauhi orang yang terkucil, orang yang terhilang, orang yang perlu ditolong. Amin, saudara. Kita mau sama-sama bergerak jadi pahlawan, saudara. Jadi pahlawan. Bagaimana pahlawannya? Menjangkau orang-orang yang dikucilkan itu, saudara. Menjangkau orang-orang yang dikucilkan itu dan mulai sapa dia. Saya ingat waktu saya kuliah, saudara, ada satu teman yang nggak punya teman juga, saudara ya. Teman itu tiap kali istirahat selalu di kelas, terus nilainya sangat jelek, saudara. Di kedokteran nilainya tuh mungkin hampir-hampir bawah terus, saudara ya. Sangat jelek seperti itu. Dan kemudian kita di persekutuan doa juga sempat buat proyek seperti ini. Ayo kita dalam semester ini kita sama-sama deketin anak itu. Loh, tapi anak itu bukan Kristen. Loh, enggak apa-apa, kita sama-sama buat proyek ini. Dalam satu semester kita deketin dia.
Kita deketin dia. Jadi, loh, kan nanti waktunya makan siang, entah kenapa dia tuh nggak pernah makan siang lah. Kalau kita semua sama-sama deketin nggak makan siang kan lapar, ya gantian, saudara. Gantian. Kemudian akhirnya kita buat project. Hari ini siapa yang nemenin dia di kelas, saudara? Karena dia sendirian terus. Kita mulai ajak omong, dan akhirnya ternyata dia merasa mulai punya teman, dan akhirnya dia mantep untuk pindah dari fakultas kedokteran. Loh, akhirnya kok pindah? Ceritanya begini, saudara. Karena dia itu dipaksa orang tuanya untuk kuliah di kedokteran, padahal kepingin kuliah accounting, saudara. Dipaksa kuliah di kedokteran, nilainya ancur-ancur dan yang lain-lain. Tapi dia juga akhirnya mau pindah, dia juga bingung, malu dan yang lain-lainnya. Tapi akhirnya teman-temannya beberapa mulai memberikan dia harapan, mulai memberikan dia membangkitkan kembali. Oke, enggak apa-apa kalau memang kamu kepingin di accounting. Bukan berarti accounting lebih jelek dari dokter. Toh dokter juga kawin sama accounting, saudara ya. Nah, saudara, dan akhirnya kemudian teman itu akhirnya dengan penuh keyakinan, saudara, dia oke, berarti saya sekarang mau pindah. Kemudian dia akhirnya pindah dan kita terus follow up. Di accounting nilainya bagus luar biasa, saudara ya. Tapi itu satu proyek yang baik, saudara, mengubah sikap hati kita, mengubah cara pandang kita kepada orang lain. Ayo kita sama-sama kerjakan proyek ini, saudara. Bukan untuk monsayen, enggak, tapi untuk Tuhan. Saudara, kita mau belajar untuk mengasihi orang yang lain yang terkucil untuk Tuhan, karena Tuhan. Saudara, waktu kita mulai menyapa, itu berarti juga kita bisa mulai mengampuni. Kadang-kadang orang yang tidak bisa mengampuni itu enggak bisa menyapa. Tapi mari saudara mulai ampuni dan kemudian mulai sapa. Saya yakin orang yang saudara enggak sapa, orang itu sebetulnya kerasa enggak kalau saudara enggak sapa dia? Kerasa enggak? Pasti kerasa kan? Kalau misalnya saudara dan orang itu pernah bermasalah dan kemudian dia tahu kalau saudara nggak sapa, dia tahu nggak bahwa sebetulnya saudara masih belum ampuni dia? Tahu kan? Wah, ini gara-gara mungkin 40 tahun yang lalu kita ada masalah, sampai sekarang kita nggak pernah sapa-sapaan, berarti dia belum ampuni saya. Saudara, kira-kira saudara kalau tetap nggak menyapa, saudara meninggalkan beban atau meninggalkan sukacita kepada orang itu? Beban kan? Dia tahu kan? Wah, gara-gara masalah 40 tahun yang lalu sampai sekarang saya nggak disapa, berarti saya masih belum diampuni. Saudara, kan lebih baik kita sapa. Kita sapa berarti waktu kita sapa kan berarti kita melepaskan pengampunan kepada orang itu. Saya sudah tidak lagi marah sama kamu, saya mau sapa kamu. Sapa orang itu, saudara. Waktu kita mengampuni berarti kita tidak lagi menghakimi. Sebetulnya waktu kita tidak mau menyapa, waktu kita tidak mau mengampuni, itu sebetulnya kita kan lagi menghakimi dia, saudara ya kan? Menghakimi dia. Lagi jalan-jalan ketemu di kafe kopi, saudara ya, kayak guyonan yang kapan hari ketemu sama yang namanya itu, saudara ya, Jessica, mungkin dibuatin kopi, mau enggak mau, saudara. Kenapa, saudara? Saudara kan sedang masih menghakimi kan? Masih menghakimi sampai saat ini terus dibuat penghakiman, dibuat lelucon. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang tahu betul orang itu, dia mengatakan tolong jangan dibuat lelucon lagi, tolong. Dan saya teruskan kepada saudara ya, tolong jangan dibuat lelucon lagi, saudara ya. Jangan terus menimpakan penghakiman kepada anak itu, saudara. Kenapa? Karena waktu saudara terus menghakimi, berarti kan kita tuh sedang memposisikan orang itu dalam posisi kesalahannya terus. Betul enggak, saudara? Itu namanya menghakimi orang. Saudara, waktu kita tidak mau menyapa seseorang, mungkin karena kita marah, karena kita mangkel, itu kan berarti kita sedang menghakimi orang itu. Kita sedang memposisikan orang itu tetap tinggal dalam kesalahannya. Itu namanya menghakimi. Dan kita tidak mau sapa. Kenapa? Karena kamu terus salah terus. Sama seperti penduduk Yeriko tidak mau menyapa Sakeus. Kenapa sih kok Sakeus nggak mau disapa? Kamu salah. Loh, sudah tuh, aku tuh sudah mau bertobat. Enggak, pokoknya kamu salah. Lu enggak, saya sekarang sudah enggak jadi pemungut cukai. Pokoknya kamu pernah jadi pemungut cukai. Lu enggak, kan sudah tak kembalikan semuanya. Pokoknya kamu pernah peras saya. Enggak bisa nyapa, saudara. Kenapa? Itu orang yang suka menghakimi, terus memposisikan orang lain dalam kesalahannya terus. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak lagi menghakimi, bahkan Tuhan mengharapkan pemulihan orang lain. Saudara, saya belajar lagi-lagi, saya ceritakan dari orang tua saya, saudara. Orang tua saya itu pernah temboknya itu dicoret-coret, saudara ya. Kita itu kan rumahnya di pojokan, saudara. Kalau tinggal di rumah pojokan kan kadang-kadang istilah kerennya sekarang itu graffiti, saudara ya.
temboknya dicoret-coret. Orang-orang tahu kalau itu dipakai buat gereja, temboknya malah dicoret-coret. Papa mama saya tahu betul siapa yang nyoret orang itu. Tapi tiap kali ketemu orang itu, anak-anak geng itu saudara, kalau ketemu orang tua saya tetap menyapa mereka, dan mereka orang tua saya mengajarkan sesuatu. Waktu kamu sapa orang lain dengan kasih Kristus, engkau sedang mengharapkan orang itu menerima kasih Kristus. Dan saudara, orang-orang itu yang disapa itu saudara, sekarang jadi baik-baik luar biasa saudara. Kenapa? Karena kita menyapa dengan kasih Kristus. Saudara mungkin berpikir, wah menyapa orang korak saudara, menyapa orang geng, itu kan berbahaya. Tapi Alkitab mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Justru orang-orang seperti itu disapa oleh orang tua saya saudara, yang mencoret-coret tembok gereja kami di rumah saudara. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan orang-orang itu. Kenapa? Karena disapa. Sudah tidak apa-apa, sudah diampuni, dilupakan, dibereskan. Sekarang justru mengharapkan kebaikannya. Waktu Tuhan menyapa Sakeus, Sakeus turun, aku mau makan di rumahmu. Tuhan tidak sedang bersetuju dengan dosanya Sakeus, enggak saudara. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tapi yang sedang Tuhan Yesus lakukan adalah, Sakeus turun, ayo. Tuhan itu percaya kamu pasti bisa berubah jadi baik. Dan tidak pakai lama Sakeus langsung mengatakan apa? Tuhan, setengah dari milikku aku korbankan kepada orang miskin. Aku tidak lagi cinta uang. Tuhan, yang kuperas, kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Aku mau bertobat dengan tuntas. Awalnya dari mana? Menyapa. Saudara, mari kita belajar untuk mulai menyapa. Dan bukan hanya itu, kita juga akan menarik berkat surgawi dan perkenanan Allah. Tuhan itu senang lihat umat Tuhan yang suka menyapa. Mulai dari hari ini kita belajar jadi orang-orang yang suka menyapa. Bukan hanya menyapa sekedar rutinitas seperti orang biasa, hello how are you gitu aja sambil lewat. Tapi coba kita renungkan apa yang kita bisa buat untuk orang itu, apa yang kita bisa sampaikan kepada orang itu. Kita belajar jadi duta-dutanya Kristus. Amin saudara. Saya percaya saudara siap untuk melakukan project ini dalam minggu ini, The Hello Project. Mulai sapa orang-orang yang saudara kesulitan menyapa selama ini, atau mungkin saudara bisa mengexpand The Hello Project itu kepada orang-orang yang saudara tahu terkucil. Saudara sapa orang-orang itu. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Kita akan selesai saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita sama-sama nyanyikan satu lagu, Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Mungkin saudara merasa, oh saya belum bisa. Tapi hari ini saudara katakan, saya mau disempurnakan selalu. Amin saudara. Kita mau disempurnakan selalu. Orang Kristen bukan berarti harus sempurna dalam sekejap. Tapi setiap kali kita tahu mungkin apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita, kita mau katakan, ya Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau disempurnakan selalu, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, supaya nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan, orang dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan lagu ini, Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Katakan sekali lagi, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tolong kami Tuhan dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Biar musik yang mengalun, kita tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita, kita berdoa, kita tanya sama Tuhan hari ini. Tuhan,
Siapa yang perlu aku sapa, Tuhan? Siapa yang mungkin selama ini aku menghindar untuk menyapa orang itu? Mungkin tiap kali aku ingat namanya rasanya ingin marah. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, saudara. Tuhan mengingatkan setiap kita. Jangan biarkan Zakeus itu terus berlari ke sana kemari. Jangan biarkan Zakeus itu terus sendirian. Jangan terus hakimi Zakeus itu sebagai pemungut cukai yang kejam. Semakin lama saudara menghakimi orang lain, semakin lama orang itu tidak akan berubah. Tapi hari ini kita belajar, saat saudara menyapa Zakeus, saat saudara menerima orang lain dengan kebaikan Kristus, saudara menyapa dengan kasih Kristus, dengan harapan orang itu akan berubah, saudara membuka diri, saudara beri kesempatan buat orang itu, ternyata Tuhan bisa mengerjakan perubahan. Seperti Yunus melayani Niniwe, seperti Ananias melayani Saulus, Tuhan sanggup mengubahkan. Ada hal-hal besar yang terjadi saat saudara mulai menyapa. Ada hal-hal besar yang terjadi saat saudara mulai menyapa orang lain dengan kasih Kristus. Apa gunanya saudara menahan kebencian lebih lama lagi? Apa gunanya saudara menahan amarah lebih lama lagi? Apa gunanya kita sebagai umat Tuhan menyimpan kepahitan lebih lama lagi? Sapa Zakeus. Jangan benci kepada Zakeus. Sapa Zakeus. Bilang sama Zakeus itu, Zakeus turunlah, aku mau mengampuni engkau. Zakeus turunlah, aku mau menerima engkau. Aku mau menyambut engkau. Aku mau mengasihi engkau. Zakeus, aku percaya engkau akan berubah. Aku percaya engkau akan berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi engkau. Mari saudara, ada begitu banyak Zakeus di sekeliling kita, mungkin dalam hidup kita. Jangan biarkan Zakeus tetap tinggal dalam keadaannya seperti Zakeus yang biasa. Sambut mereka, kasihi mereka. Datangi pohon itu di mana Zakeus sedang bersembunyi. Datangi pohon itu, bilang sama Zakeus, Zakeus turunlah. Kamu tidak perlu menghindar lebih lama lagi. Aku menerima engkau. Aku mau makan di rumahmu. Hari ini Tuhan ingatkan kita, Tuhan panggil kita untuk kita jadi seperti Tuhan Yesus, untuk kita melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Kita jadi murid Kristus, bukan murid iblis. Iblis mengatakan simpan kebencianmu. Iblis mengatakan ampuni dia besok saja. Dan sementara besoknya iblis akan mengatakan tunggu lagi sampai besok lagi. Itu iblis. Kita bukan murid iblis. Kita adalah murid Kristus yang harus mengampuni, yang harus menyapa, yang harus memberkati, yang harus menyambut, menerima kembali dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami, ajari kami Tuhan, supaya kami bisa mengasihi lebih lagi orang-orang di sekeliling kami seperti kasih-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Sikaramaya ramaya ramas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menyapa Zakeus dengan kasih-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
segenap jalanku, memuliakan nama dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, dalam segenap hidupku, dalam segenap hidupku, memuliakan nama. Haleluya. Mampukan kami Tuhan, ubahkan hati kami, ubahkan cara pandang kami Tuhan. Oh, Siknaramaya Ramaya 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 Ramase. Haleluya. 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 Tuhan, mampukan kami Tuhan. Haleluya. Sikaramaya Ramaya 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 Ramase. Alirkan kasih dari surga, alirkan kasih dari surga, menjamah kami Tuhan. Sikaramaya Ramaya Ramase. Biar kami jadi seperti-Mu Tuhan, menolong yang terhilang, menolong yang tersingkir Tuhan, menolong yang terkucil Tuhan. Sikaramaya Ramaya Ramaya Ramase. Haleluya. 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 Sikaramaya Ramaya 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 Ramase. Kami bukan orang yang terhilang Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah menemukan kami, dan kami bukan orang yang terhilang Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau temukan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah mengecap kasih dan kebaikan Kristus dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa melakukan seperti yang Engkau lakukan Tuhan, supaya kami bisa mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang Tuhan, seperti yang Engkau mau. Tolong Tuhan, ubah hati kami, bentuk kami Tuhan, supaya kami semakin seperti Engkau Tuhan. Kami tidak mau mempertahankan karakter kami Tuhan. Kami tidak mau mempertahankan kekerasan hati kami. Kami tidak mau mempertahankan prinsip hidup kami yang keras dan salah Tuhan. Kami mau seperti Engkau. Kami mau seperti Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mencocokkan hati kami semakin seperti Engkau, berkat-Mu, perkenanan-Mu akan tercurah dalam hidup kami Tuhan. Karena kami semakin melekat dengan Engkau, kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini buat proyek kami minggu ini. Kita tutup mata semua saudara. Saudara yang ingin bergabung dalam proyek ini selama seminggu ini, saudara yang ingin menyapa orang-orang yang selama ini tidak pernah saudara sapa, atau mungkin saudara sedang diingatkan Tuhan untuk menjangkau mereka-mereka yang terkucil di kantor, di tetanggamu, di teman-temanmu. Mari kita angkat kedua tangan kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta berkat perkenanan dari Tuhan, hanya buat saudara yang mau. Bukan paksaan, tapi buat saudara yang mau menjadi berkat selama seminggu ini. Selama seminggu ini kita menjadi langkah awal, kita mau menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita. Tidak ada yang melihat saudara, semua mata tertutup. Kita angkat kedua tangan kita minta kekuatan dari Tuhan. Ini tanganku Tuhan, ya, ini tanganku Tuhan. Aku mau jadi berkat buat orang-orang sekelilingku Tuhan. Aku tidak mau lagi menahan amarahku Tuhan. Aku mau jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat, yang siap melakukan proyek ini bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyapa
menyapa Sakeus itu Tuhan. Dan kami percaya kami akan membawa Sakeus itu datang kepada Engkau, melihat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, turunkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih buat nama-nama yang sudah Engkau ingatkan. Terima kasih Tuhan buat hati yang sudah Engkau berikan dalam hati kami, supaya kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami, ingatkan kami, tolong kami Tuhan, supaya apa yang sudah Engkau bicarakan, yang sudah Engkau sampaikan hari ini buat kami tidak hilang begitu saja, tapi tertanam, tumbuh dan berbuah-buah untuk kami melakukannya bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, minggu ini kami mau jadi berkat buat orang sekeliling kami. Haleluya. Minggu ini kami mau jadi berkat buat orang sekeliling kami. Kami mau menyapa Sakeus, kami mau menjangkau orang-orang seperti Sakeus, dan kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Engkau akan mencurahkan perkenanan-Mu lebih lagi dalam tiap hidup kami, karena kami rindu semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami, hidup kami untuk terima perjamuan kudus. Sucikan kami, layakkan kami. Kami mau semakin melekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan